Halo semuanya, balik lagi di The Better Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Gue doain semoga semuanya baik-baik aja. Gue doain semoga kalian yang punya kerjaan semuanya beres. Dan gue thank you buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue dari awal sampai akhir. Dan yang baru dengerin podcast gue thank you juga. Kalau misalkan mau dengerin podcast gue yang sebelumnya, ada di YouTube, Anchor, Apple Podcast, dan Spotify. Dan gue thank you buat kalian semua yang udah support podcast gue. Ada yang nge-share, komen, dan lain-lain. Dan gue juga mau kasih tahu ke kalian kalau misalkan kalian mau support podcast gue ini supaya lebih berkembang lagi, linknya ada di bawah di deskripsi YouTube di bawah melalui Saweria. Dan di hari ini yang kayak kemarin gue bilang ya, gue nggak bakal bikin podcast yang kayak kemarin ya, misalkan gue sharing tentang ilmu dan gue sharing tentang level up juga nggak. Tapi hari ini apa ya, kayak lebih ke pengalaman pribadi aja tentang apa yang gue rasakan. Jadi kedepannya kalau untuk sesi ini sesi baru ya, sesinya yaitu sesi curhat gitu dari gue sendiri gitu. Dan di sesi ini tuh gue nggak bakal ngomongin tentang ilmu, tapi bener-bener gue bakal sharing tentang ya gue diri gue sendiri, supaya istilahnya biar lu lebih kenal sama gue, yang pertama. Terus yang kedua tuh biar lu itu mungkin bisa dapat pelajaran dari pengalaman gue. Dan yang ketiga, supaya gue juga bisa belajar dari pengalaman lo gitu. Jadi gue tuh pengen banget kayak ketika gue bikin konten kayak ini tuh, lu juga bisa nyeritain tentang diri lo gitu. Lu bisa curhat ke gue, dan gue juga bakal nyeritain curhatan lo nantinya ke depannya gitu. Dan langsung aja lah ya di podcast gue hari yang ini tuh. Untuk podcast pertama tentang curhat, gue mau ngomongin tentang diri gue, yaitu tentang gue tuh kalau gue tuh anaknya sering cerita-cerita. Nah, sebenarnya ini juga di influence atau di apa ya? Gue dapat inspirasinya dari salah satu pendengar podcast gue. Baru beberapa hari lalu dia ngomong gimana caranya supaya introvert itu bisa gampang ngobrol sama orang yang lebih tua. Karena dia tahu kalau misalnya gue tuh udah masuk ke dunia kerja, dan ya dunia kerja kan apa ya, istilahnya gak bakal banyak yang seumuran gitu kan. Dan gue tuh orangnya juga introvert yang pertama, dan yang kedua tuh gue lebih banyak ngobrol sama orang yang di atas gue umurnya gitu, dan dia tuh pengen gue share tentang itu. Nah gini, sebelumnya gue lupa, kalau misalkan sharing tentang curhat ini mungkin gue bakal kasih 2 kali sebulan deh, biar lebih asik, biar lebih random gitu sih topik pembahasannya. Oke, langsung aja. Jadi gini, gue tuh anaknya sering cerita, tapi ceritanya tuh nggak suka yang ngomongin orang. Kayak misalkan, si ini tajir ya, si ini gimana sih, nggak bener anaknya, si ini pinter ya anaknya gitu. Kayak misalnya yang gue kemarin ceritain di podcast yang tentang ngejudge itu ya. Gue sekarang udah nggak kayak gitu. Dulu sempet kayak gitu, tapi sekarang tuh anaknya lebih sering cerita tentang sharing apa ya, istilahnya kayak sharing pengetahuan gitu. Kayak sharing tentang hidup, tentang science, tentang culture, tentang sosial gitu, dan apapun lah gue sharing tentang hal itu. Dan gue tuh anak sering belajar, dalam arti kayak gue tuh bukan belajar kayak baca buku terus gitu, bukan, tapi belajar dalam arti kayak gue tuh mendengar pengalaman orang lain, dan gue tuh bakal ngesortir gitu loh, mana sih pengalaman orang lain yang bakal bermanfaat buat gue, dan sama gue tuh bakal diingat sampai kapanpun gitu, sampai ya istilahnya sampai bener-bener gue masih butuh pengalaman orang lain itu gitu, sampai gue bisa menciptakan pengalaman gue sendiri. Dan rekor selama gue hidup gitu ya, cerita-cerita sama orang itu, gue tuh bisa bertahan di sebuah kafe gitu ya, sambil ngobrol sama temen gue. Itu tuh bisa sampai 8 jam tanpa gue keluar kafe gitu. Jadi di kafe itu gue pesan makan, sisanya tuh ngobrol, terus kalau misalkan haus lagi beli minum lagi. Dan itu 8 jam di dalam kafe itu, duduk di satu tempat sama satu orang yang emang cocok sama gue gitu. Cocok dalam arti kayak bisa diajak ngobrol sama gue, dan apa ya, ilmunya tuh luas. Antara ilmunya luas atau dia tuh anaknya curious, pengen tahu tentang gue gitu, atau enggak kebalikannya, gue pengen tahu tentang dia gitu. Dan itu tuh yang terjadi juga sama gue, tapi bukan sama teman-teman gue yang sebaya. Gini, gue tuh punya skill ngobrol itu udah lama, dari zaman kapan ya? Dari zaman kelas 1 SMP kalau nggak salah. Itu tuh karena gue tuh udah dilepas sama orang tua gue, dan gue tuh udah mulai mandiri, ngerjain segala macam tuh sendiri waktu kelas 1 SMP. Bener-bener kayak
ya ngerjain segala sesuatu tanpa ada bimbingan orang tua gitulah. Kayak misalkan gue pergi ke bank sendiri, gue pergi ke mall buat nyari apa ya, barang-barang yang gue pengen beli sendiri, dan ya ngapain pun sendiri lah, pergi sekolah sendiri, pulang sendiri, dan lain-lain. Dan lu tau nggak, setiap kali gue menjalani hari itu, setiap harinya gue tuh ketemu 3 tipe orang yang berbeda. Yang pertama adalah stranger yang umurnya lebih tua dari gue, yang kedua itu teman-teman sebaya gue, dan yang ketiga itu adalah yang gue kenal tapi umurnya lebih tua dari gue, ya guru lah, gue bisa bilang kayak guru dan orang tua gue, misalkan keluarga gue. Jadi gini, ketika gue pagi-pagi gue berangkat sekolah waktu zaman-zaman gue SMP SMA ya, gue tuh antara naik angkot sama naik Grab dulu, dan gue tuh selalu ngajak ngobrol si orangnya. Percaya atau enggak, waktu SD gue berteman dekat sama salah satu pengamen gitu. Dia umurnya 20 tahunan, gue waktu itu masih umur 12 atau 11 lah. Itu tuh udah gue mulai mengasah skill sosial gue, skill ngobrol dan curiosity gue. Ketika gue SMP itu gue kenal dekat sama salah satu apa tuh namanya, supir angkot. Dan tiap kali pagi-pagi tuh kalau misalkan orang Bandung ya, lu tau lah angkot warna abu itu jurusan Bawah Batu, jalan Bawah Batu namanya. Dan itu tuh kalau misalkan gue naik yang itu tuh ada salah satu supir angkot, gue lupa namanya siapa ya, Pak siapa gitu. Tiap kali gue naik angkot dia selalu nanya apa kabar, terus gue nanya juga apa kabar juga. Dan abis itu lama-lama kita ngobrolin tentang masa depan, ngobrolin tentang, dia juga nge-share ke gue kayak, nanti kamu tuh gini nih, waktu kuliah tuh kayak gini, waktu SMA tuh kayak gini. Dan gue juga nanya ke dia kayak, bapak punya anak berapa pak gitu, punya keluarga kayak di mana, tinggal di mana, dan lain-lain gitu. Dan itu tuh sampai gue SMA, di SMA itu berubah. Gue mulai lebih sering ngobrol dan cerita-cerita tuh sama sopir Grab atau nggak Gojek waktu itu. Dan waktu itu pun gue kenal sama 3 orang. Gue lupa duanya siapa, tapi satu orang tuh namanya Pak Tris. Si Pak Tris ini tuh setiap pagi tuh entah kenapa somehow ketika gue nge-order Grab itu, yang gue selalu dapat si Pak Tris ini. Dan si Pak Tris tuh setiap kali tuh ngobrol sama gue kayak ngobrolin tentang anaknya, tentang keluarganya, tentang masa mudanya. Terus gue juga ngobrolin tentang ya apa yang gue lagi kerjain di sekolah gitu. Dan hebatnya adalah dia tuh nganggep gue tuh kayak anaknya sendiri lah istilahnya. Dia tuh nggak mau gue terlambat gitu ya, sampai bilang bener-bener, sampai dia tuh bilang kayak, ayo deh cepetan, kita harus sampai sekolah, jangan telat gitu. Terus dia di jalan tuh ngebut aja gitu, kau mau ngebut atau pelan-pelan katanya. Gue bilang ngebut aja nggak apa-apa pak. Dia bener-bener ngebut gitu, sampai sekolah bener-bener diturunin di depan sekolahnya persis gitu, sampai kayak masuk ke dalam sekolahnya, padahal gue nggak minta masuk ke sekolahnya. Terus dia langsung nurunin gue di depan gerbang sekolah persis gitu ya. Terus ya gitu deh, hampir tiap hari gue cerita-cerita sama dia, ngobrol sama dia. Dan itu tuh kebawa sampai sekarang itu gue masih sering ngobrol sama orang-orang yang lebih tua dari gue. Cuma sekarang lebih apa ya, random lah, nggak kayak dulu. Kan dulu mah gue ketemu mereka tuh by accident ya, tapi kalau sekarang tuh by purpose. Kayak maksudnya kalau dulu kan ketemu tuh nggak sengaja karena gue mau naik angkot dan gue naik Grab. Tapi kalau sekarang itu gue ketemunya karena emang gue butuh gitu, gue butuh belajar dari dia, gue butuh ilmu dari dia, gue butuh sharing dari dia, sehingga kita akhirnya ngobrol-ngobrol aja gitu ujung-ujungnya. Dan apa ya, ini tuh yang pengen gue sharing ke lo, khususnya waktu itu kemarin bilang ke gue tentang jadi introvert di antara orang-orang yang lebih tua. Nah ini nih, gue punya satu tips buat kalian semua yang bisa apa ya, memudahkan kalian untuk ngobrol sama orang yang lebih tua. Salah satunya, cuma satu sih sebenarnya tips dari gue, yaitu belajar. Serius, belajar itu, tapi belajarnya lo tuh harus dilandasi oleh sesuatu yang dinamakan curiosity atau keingintahuan gitu, penasaran, rasa penasaran. Gue menyarankan untuk lo itu memiliki hal tersebut. Sebenarnya itu bukan skill lo, tapi niat menurut gue. Gini, kalau misalkan gue gak ketemu 3 orang itu ya, maksudnya gue kalau misalnya gue nggak ketemu 3 tipe orang yang tadi gue ceritain, yang pertama pengamen, supir angkot, dan supir Grab, gue nggak bakal tahu apa istilahnya, gue nggak bakal tahu pengalaman mereka sebagai orang-orang yang
menjadi apa ya, sorry ya, tapi lebih ke pekerja keras, tau gak sih, pekerja kasar istilahnya, pekerja kasar yang memang beda sama orang-orang kantoran, orang-orang swasta, kantor swasta, atau orang-orang pejabat, pebisnis dan lain-lain. Itu kan beda kan, ya nggak? Dan mereka tuh adalah orang-orang yang kelas menengah ke bawah menurut gue. Dan ketika mereka sharing itu, gue jadi tahu perasaan mereka tuh seperti apa. Dan tiga tipe orang itu adalah tiga tipe orang-orang yang baik menurut gue. Gue ingat banget waktu gue ngobrol sama sopir angkot itu, gue lupa siapa namanya. Aduh, kalau bisa gue ingat mah gue inget dah asli. Dia tuh ngomong ke gue kayak, sekarang mah dia supir angkot mah gak tahu diri deh, udah dipinjemin angkotnya, mobilnya, bukannya duitnya dipakai buat keluarga tapi malah dipakai buat judi katanya. Terus yang si supir Grabnya tuh bilang kayak, kamu kalau bisa pinter yang kok pinter ya, kalau kamu kalau bisa sekolah yang pinter ya deh, jangan kayak saya cuman jadi penjaga toko doang deh katanya gitu. Jadi seakan-akan kayak mereka tuh menyemangati gua dan memberikan gua saran untuk tidak seperti mereka gitu, supaya kehidupan gue tuh lebih baik daripada mereka gitu. Padahal gue stranger buat mereka, gue nggak kenal siapa mereka, dan sampai sekarang pun gue nggak pernah nggak kontak lagi sama mereka. Tapi somehow itu adalah beberapa hal yang gue pelajari dari mereka dan sampai sekarang gue inget loh gitu. Dan kalau misalkan lu pengen lebih mudah ngobrol sama mereka, adalah yaitu lu harus mau curious sama mereka, lu harus mau penasaran sama mereka. Karena apa? Di dalam yang namanya psikologi, di dalam psikologi manusia, ketika seseorang ingin didengar, ketika seseorang ingin diketahui ceritanya, itu adalah sebuah doktrin, bukan doktrin ya, tapi kayak semacam trigger untuk seorang itu lebih suka sama kita. Gini, sekarang kalau misalkan gue ketemu sama lu deh, lu yang dengerin podcast gue hari ini, gue ketemu sama lu, terus gue nanyain tentang hidup lu, misalkan gue nanyain tentang lu gimana kerjaan lu, gimana keluarga lu, gimana percintaan lu. Dan ketika lu mendengar itu, mostly kebanyakan orang bakal ngerasa happy. Kenapa? Karena cerita mereka ingin didengarkan gitu. Dan gue itu sebenarnya kenapa gue mau mendengarkan mereka tuh bukan karena gue kasihan sama mereka doang, tapi karena gue ingin belajar dari mereka gitu. Secara tidak sadar itu adalah win-win solution. Itu adalah sebuah kondisi di mana dua-duanya saling menguntungkan, mutualisme gitu. Dan itulah yang menurut gue sampai sekarang tuh masih dipertahankan, yaitu rasa keingin-tahuan gue. Dan untungnya sampai detik ini gue mengenal banyak orang itu adalah dengan dengan orang-orang yang memang satu pikiran dengan gue, dan orang itu open minded sih. Untungnya gue belum pernah ketemu orang-orang yang memang dia tuh menentang pemikiran gue, radikal dengan gue, nggak pernah. Dan ya sampai sekarang gue ketemu dengan orang-orang tuh yang stranger itu yang bener-bener baik sama gue dan mau menerima pemikiran gue. Dan itu tuh salah satu kenapa gue tuh bikin podcast ini sebenarnya, karena entah sama kenapa ya, kayak bercerita itu adalah sebuah sebuah level paling tinggi, dimana level tertinggi itu adalah ketika gue tuh sudah mendapatkan banyak pelajaran di hidup ini, ketika gue sudah mendapatkan banyak pengalaman, banyak ilmu, banyak sharing dari orang lain, dan gue tuh ngerasa kayak bukan bersalah ya, kayak ada yang kurang gitu. Gue ngerasa kayak ada yang kurang kalau misalkan gue nggak ngebagiin apa yang gue tahu tuh ke orang lain. Somehow kayak gue tuh ada tarikan gitu loh, tau gak sih, kayak Jos, lu tuh harus ngasih tahu ke orang lain, lu harus sharing ke orang lain, lu harus sebarkan ke orang lain, supaya kayak lu pernah denger gak sih kalimat orang paling pintar itu bukan ketika dia mendapatkan hasil yang besar, tapi ketika dia bisa membagikan ke orang lain gitu. Dan itulah yang bikin gue sampai sekarang tuh seneng banget untuk sharing ke orang lain, dan gue sering cerita ke orang lain. Tapi sayangnya ini gue sering cerita dikit aja deh, gue curhat dikit. Emang curhat sih, ini podcast curhat sih sesinya. Tapi gini, kadang ada beberapa orang yang gak terlalu suka dengan cerita gue, dalam arti kayak gue tuh orangnya terlalu gak bisa small thing yang diomongin sama mereka. Gini, aduh gue bingung cerita ini gimana ya. Gini nih, ada beberapa orang yang gue tuh gak bisa cerita kayak gini. Lu dengerin podcast gue hari ini, podcast gue yang sebelum-sebelumnya, lu dengerin podcast gue, hal-hal itu tuh gak bisa gue ceritain ke beberapa orang.
ada beberapa orang yang gue ajar ngobrol tentang kehidupan, tentang science, tentang ilmu, itu dia nggak bisa gitu. Dan yang dia suka itu hanyalah ngomongin tentang gosip, tentang selebriti, tentang ya drama gitu. Dia lebih suka ngobrolin tentang itu. Dan sayangnya temen gue itu kebanyakan senengnya tuh ngobrolin drama doang. Kebanyakan dari mereka tuh nggak terlalu seneng ngomongin tentang ilmu, sharing gitu tuh nggak terlalu suka. Dan gitu tuh kayak apa ya, kayak gue harus cerita ke siapa gitu. Sementara yang suka tuh cuman paling ya, gue cuman deket sama beberapa orang ya, kayak 3-4 orang dong yang emang dia tuh suka dengan sharing gue seperti ini gitu. Sisanya tuh cuma suka ngomongin game, ngomongin film, ngomongin drama dan lain-lain. Dan gue tuh kayak, ya gue juga suka sih, tapi masa sih gue terusan ngomongin tentang itu. Sekarang gini deh, kalau misalkan gue ngomongin tentang apa ya, film yang baru-baru apa sih, kayak misalkan tentang film-film First Man, tau gak sih lu film-film kayak gitu, First Man, terus ngomongin tentang film Star Trek, Star Wars, atau apapun lah, Hunger Games kayak gitu, ya gue ngerti. Oke, gue ngomongin tentang hal itu, tapi at the end of the topic, kalau misalkan udah selesai ya apa gitu, beres kan. Kayak misalkan ya cuman 10 menit ngomongin itu beres gitu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin tentang ilmu, sharing, kehidupan, apalagi kayak pengalaman kayak gitu kan, itu bisa sampai 30 menit, 1 jam. Dan itu yang gue suka. Karena apa? Ketika gue melakukan hal itu, gue ngerasa ke recharge gitu. Dan itulah kenapa gue bikin podcast. Pertama sih gue nggak terlalu enjoy ya bikin podcast, karena gue ngobrol sama layar gue gitu. Itulah kenapa namanya depan layar. Karena gue ngomong sama layar monitor gue, sama kayak gue ngomong sendiri gitu. Gue ngomong sama orang yang bukan orang sih, maksudnya gue ngomong sama benda mati gitu. Siapa sih yang gue ajak ngobrol di sini? Dan seandainya gue anaknya ekstrovert, gue mungkin ngerasa kayak gue lebih gila gitu. Tapi karena apa ya, sama gue ngerasa kayak ya gue mau cerita ke siapa lagi, teman-teman gue udah sibuk semua, dan gue juga kerja sendiri gitu kan. Ya udahlah, gue paksain aja bikin ini. Dan sekarang gue lebih semangat bikin podcast. Kenapa? Karena yang ngedenger lebih banyak gitu. Dulu itu ya, gue itu ngebikin podcast itu ya cuma nonton tuh paling 1-2 orang, 3 orang. Sekarang udah sampai 20.000 paling banyak, 21.000. Dan gue seneng banget loh sekarang. Dan apa ya, kayak gue mau nge-share pengalaman pribadi itu kalau misalkan banyak orang yang mau ngedengerinnya gitu sebenarnya. Karena ya gue ngerasa kayak gue ngobrol sama orang hidup aja gitu, orang yang mendengar gue bener-bener ngedengar gitu, ketimbang ya hoki-hokian dapat pendengar doang, kan gak asik ya. Itulah kenapa di saat itu tuh gue mau memikir kayak oke deh, gue bikin sesi baru tentang curhat. Kenapa? Karena pendengar gue udah lumayan banyak. Gue total tuh udah lebih dari 111 ribu kalau nggak salah, total pendengar. Dan itu tuh gue seneng banget, karena ya udahlah, mungkin dari curhat-curhat ini bakal ada beberapa orang yang mendengar. Dan yang kedua, kenapa gue bikin podcast ini bukan karena cerita-cerita doang, tapi karena di zaman sekarang YouTube itu udah mulai ke-spoil kalau kata gue. Mulai banyak konten-konten yang kurang gue suka sih sebenarnya, jujur aja. Dan gue pengen kayak di tengah-tengah rusaknya YouTube gitu ya, di tengah-tengah konten yang kurang baik, ya gue menjadi salah satu konten yang bisa membawa manfaat baik buat kalian gitu. Dan gue berusaha keras supaya gue tidak nge-spoil kalian juga gitu. Abis itu apalagi ya. Ini nih, kalau misalkan gue cerita tentang curhatin gue ini, gue nggak pakai skrip sama sekali loh. Gue kayak kalau misalkan kemarin tuh kayak misalkan level up dan lain-lain itu gue pakai skrip. Makanya gue bilang kayak isi pembuka, isi penutup. Kenapa gue mau ngomongin ini, kenapa gue mau ngomongin itu kan part dari pembukanya. Tapi kalau ini gue nggak pakai skrip sama sekali. Jadi gue pakai hati gue aja lah. Ini gue juga ceritanya cerita-ceritanya santai gitu, nggak kayak podcast yang sebelumnya. Ini gue juga sambil main game, kalau misalkan lu tahu. Nah, habis itu dari cerita-cerita gue itu tuh kadang ada beberapa orang yang dia tuh suka dengan cerita gue. Dia tuh seneng kayak ya kalau misalkan lu nge-follow IG gue yang main IG gitu ya, yang Joshua _ itu. Kalau misalkan lu follow itu, gue lebih sering sharing lewat story di situ, karena ada interaction di situ. Kayak gue bisa bikin kayak polling, terus ada comments juga. Dan gue ngerasa kayak kayak gue ngerasa hidup gitu. Dan gue ngerasa kayak ada orang yang mau dengerin sharing gue. Dan gue nggak bakal berhenti cerita-cerita, gue nggak bakal berhenti sharing sampai gue mati sih. Karena sharing itu menurut gue
dalam arti lu itu menghabiskan tenaga, tapi ketika lu sharing pun lu pasti mendapatkan pengalaman baru dari orang lain gitu. Karena nggak mungkin ketika lu sharing kayak gini orang tuh diem aja ngedenger, nggak mungkin. Dia juga pasti bakal menceritakan apa yang dia rasakan dan apa yang dia alami, dan itu tuh udah sifat alami manusia menurut gua. Nggak ada sih kayak misalkan even lu pergi ke sekolah pun, lu belajar sama guru pun, lu pasti pernah sharing sama guru lu. Nggak mungkin lu nggak pernah nyeritain sesuatu gitu kan. Dan itu tuh menurut gue adalah salah satu hal yang paling gue suka sih dalam dalam membuat gue menjadi seorang yang tidak terlalu overthink, tidak terlalu insecure, tidak terlalu apapun itulah yang membawa pikiran-pikiran negatif gitu ya. Supaya apa? Supaya gue tuh merasa menikmati hidup gue gitu. Karena ketika gue melakukan apa yang gue suka itu, gue bakal lupa sama hal-hal yang gak gue suka, sama hal-hal yang membuat gue tuh merasa dirugikan gitu. Dan ya ini adalah sebuah hal, sebuah skill, sebuah keahlian, sebuah niat yang dimana membuat gue selalu semangat untuk menjalani hari-hari setiap harinya gitu. Dan tapi ada satu hal yang pengen gue ceritain ke kalian. Gue nggak pernah bisa ngobrol atau cerita sama keluarga gue. Kenapa? Karena ya kebanyakan di sini udah pada tua sih. Jadi kayak nggak terlalu nyambung sama gue gitu. Sementara gue anaknya tuh terlalu jujur. Gue tuh anaknya terlalu muda lah istilahnya. Kayak gue terlalu gue gak ngerti, kayak membela yang namanya anak muda gitu. Sementara untuk keluarga gue tuh nggak terlalu. Jadi gue lebih suka cerita di podcast karena ya nggak terlalu tua juga lah teman-teman gue yang yang ngedengerin podcast gue gitu. Dan kalau misalkan lu tahu, di podcast gue pun ada beberapa orang yang umurnya 25, 26, literally 5 tahun, 6 tahun di atas gue gitu kan. Tapi ketika mereka nge-add Instagram gue, mereka ngobrol sama gue, nggak, sampai sekarang pun mereka masih ngobrol sama gue. Mereka ngomongin kerjaan mereka sama gue, mereka ngomongin tentang kehidupan pertemanan mereka sama teman-teman yang kayak gimana. Terus mereka juga cerita sama gue tentang keluarganya. Dan it's the most beautiful thing I ever felt in my life gitu. Kayak itu adalah sebuah hal yang paling gue suka di dalam hidup ini. Meskipun kita terpaut umurnya, tapi ketika gue bisa cerita sama orang-orang yang open minded, itu adalah sebuah hal yang gue harus syukurin sih di dunia ini. Karena somehow gue nggak tahu gimana caranya, tapi somehow ketika gue lahir di dunia ini, gue dikasih skill untuk ngobrol sama orang dan curious sama orang lain, yang dimana even gue anak yang introvert, tapi gue dikasih skill itu yang dimana itu tuh membuat gue untuk mendapatkan teman-teman baru yang banyak banget gitu. Dan gue juga mendapatkan ilmu yang baru, sharing yang baru dari mereka, terus pengalaman baru dari mereka dan lain-lain gitu. Gue sangat bersyukur banget dengan skill yang gue punya itu. Jadi menurut gue, kalau misalkan kalian dengerin podcast gue hari ini, gue kasih saran ke kalian, kalau misalkan kalian mau lebih mudah diterima sama orang lain, lebih mau pengen bisa dideketin sama orang lain atau dianggap sebagai seorang anak yang asik gitu ya, itu adalah salah satu trik gue, hack gue untuk menjadi orang yang asik, yaitu dengan cara curious dulu. Karena ketika lu curious, secara tidak langsung itu lu memberikan sebuah trigger ke orang lain untuk dia tuh menjadi senang kalau misalkan ada orang yang mau dengerin cerita dia gitu. Dan ya ujung-ujungnya lebih baik memberikan dulu sebelum lu menerima, ya nggak? Itu adalah satu hal yang ya semua orang tahu lah. Karena yang namanya memberi itu ya orang tuh senang duluan gitu. Habis itu baru lu senangnya belakangan aja, nggak apa-apa. Karena ujung-ujungnya juga lu belajar dari dia gitu kan. Win-win solution menurut gua gitu. Apalagi ya, cerita apa ya? Kalau misalkan lu yang lagi dengerin sampai detik ini, mungkin lu bisa kasih tahu ke gue kedepannya gue mau ngomongin apa, curhatan gue seperti apa, terus pengalaman pribadi gue apa. Gue nggak bakal, kalau kebalik lagi ya tadi gue ceritain di sesi seperti ini, segmen ini gue nggak bakal cerita tentang ilmu atau apa. Gue lebih ngomongin tentang
pengalaman pribadi gue aja. Dan hari ini adalah pengalaman pribadi gue tentang gue anaknya sering ngobrol, sering cerita cerita sama ngobrol lah gitu. Jadi gue pengen lu kasih tahu saran ke gue, apa sih yang pengen gue omongin ke depannya, curhatan gue seperti apa. Terus yang kedua, gue pengen tahu ke kalian, please komen di bawah. Gue kalau misalkan lu nggak komen, gue nggak bakal tahu asli. Lu coba komen di bawah, lu seneng gak sih kalau misalkan gue bikin curhatan gue kayak gini, cerita-cerita tentang pribadi gue, lu seneng apa kagak? Terus yang ketiga, coba lu kasih improvement ke gue lah, kayak misalkan curhatannya enaknya kayak gimana gitu, obrolannya kayak gimana gitu. Jadi yang pertama, lu kasih saran ke gue curhatan apa lagi yang harus gue omongin. Sebenarnya lu nggak kasih juga, gue pasti tahu sih gue mau ngomongin apa, tapi ya nggak apa lah, lu kasih request biar ada yang lebih pasti gitu. Terus yang kedua, gue pengen lu tahu apakah lu senang atau enggak dengan sesi seperti ini. Yang ketiga, gue pengen tahu cara gue nyurhatinnya tuh seperti apa yang lu senang gitu. Jadi gitu aja curhatan gue hari ini. Tadi tuh gue udah jelasin belum ya? Pokoknya kalau misalkan tentang curhatan itu, gue bakal kasih tanda petik di judulnya. Kayaknya gue belum ceritain ya. Oh, lupa. Kayaknya itu gue tadi tuh nge-record 3 biji. Yang 2 tuh gagal. Jadi yang pertama, yang sekarang itu gue lupa deh kayaknya. Gini, kalau misalkan lu lihat di podcast gue yang curhatan itu, gue kasih tanda petik gitu. Jadi tanda petik itu gue kasih khusus untuk curhatan doang, bukan ilmu dan lain-lain, bukan level up gitu. Jadi tanda petiknya khusus buat curhatan doang. Tapi kayaknya udah jelasin deh, atau belum ya? Gue pelupa. Ya udah deh, gitu aja, sampai sini aja podcast gue hari ini. Sampai sini aja curhatan gue hari ini. Dan kalau misalkan kalian mau sharing ini ke teman-teman kalian, share aja supaya mungkin mereka senang dengan dengerin curhatan gue atau mendapatkan insight baru dari gue gitu. Thank you banget buat kalian semua. Gue senang banget kalian mau dengerin pengalaman pribadi gue. Sampai sini aja podcast gue hari ini, dan sampai ketemu lagi di podcast depan layar selanjutnya. Gue Joshua, dan goodbye.